Langkah pertama, buka aplikasi VirtualBox. Kemudian, klik tombol New atau Baru untuk membuat mesin virtual baru. Pada kolom nama, ketikkan Windows 11. Lalu, pastikan sistem operasi yang dipilih adalah Microsoft Windows dan versinya Windows 11, 64 bit. Setelah itu, tentukan lokasi penyimpanan mesin virtual jika ingin menaruhnya di folder tertentu. Klik Next, lalu atur alokasi memori atau RAM virtual, minimal 4096 MB atau 4 GB. Namun, disarankan antara 6-8 GB jika perangkat fisik mendukung. Setelah itu, buat harddisk virtual baru dengan memilih opsi Create a Virtual Hard Disk Now. Lalu, klik Create. Pilih format VDI atau Virtual Box Disk Image. Lalu, gunakan opsi Dynamically Allocated agar ukuran file menyesuaikan kebutuhan. Tentukan ukuran kapasitas disk, idealnya 64 GB atau lebih agar proses instalasi dan penggunaan Windows 11 tidak terbatas ruang. Setelah selesai, klik Create dan mesin virtual Windows pun terbentuk. Langkah berikutnya adalah memasukkan file ISO Windows 11 ke mesin virtual tersebut. Klik kanan pada nama mesin virtual Windows 11, pilih Settings, lalu masuk ke bagian Sistem dan nonaktifkan floppy dari urutan boot. Lalu pada tab prosesor, beri 2 core atau lebih untuk performa yang lebih baik. Selanjutnya masuk ke tab Storage. Klik icon disk kosong di bawah controller IDE. Kemudian di sebelah kanan klik icon CD kecil. Lalu pilih Choose Disk File dan arahkan ke file ISO Windows 11 yang sudah diunduh sebelumnya. Klik OK untuk menyimpan pengaturan. Setelah itu, klik Start atau mulai pada mesin virtual untuk memulai proses boot dari ISO. Jika berhasil, kamu akan masuk ke tampilan instalasi Windows 11 seperti perangkat asli. Pada layar pertama, pilih bahasa dan format waktu yang diinginkan. Lalu klik Next dan kemudian Install Now. Jika muncul pilihan aktivasi, kamu bisa klik I don't have a product key untuk melanjutkan tanpa lisensi sementara. Pilih edisi Windows 11 yang diinginkan, misalnya Windows 11 Pro. Lalu klik Next. Centang I accept the license terms. Lalu klik Next. Pilih opsi Custom Install Windows Only. Dan kamu akan diarahkan ke halaman partisi. Di sini akan terlihat hard disk virtual yang tadi dibuat. Klik saja New, lalu Apply, dan tekan OK jika muncul peringatan. Lalu klik Next untuk memulai instalasi. Proses penyalinan file Windows akan berlangsung sekitar 10-20 menit tergantung spesifikasi. Setelah selesai, mesin virtual akan restart otomatis. Saat booting ulang, jangan tekan apapun agar masuk ke tahap konfigurasi awal Windows. Setelah masuk ke tahap setup, kamu akan diminta memilih wilayah atau region, layout keyboard, serta mengatur nama PC. Jika diminta login dengan akun Microsoft, kamu bisa menggunakan akun yang sudah ada. Atau jika ingin instalasi lokal, gunakan kombinasi tombol Shift plus F10 untuk membuka command prompt, lalu ketik oob/bypass nro dan tekan Enter. Sistem akan restart, dan setelah itu akan muncul opsi untuk membuat akun lokal. Buat nama pengguna dan kata sandi sesuai keinginan. Setelah konfigurasi selesai, Windows 11 akan masuk ke desktop, dan kamu akan memiliki sistem operasi Windows 11 yang berjalan dalam VirtualBox. Jangan lupa menginstal Guest Edition dari menu Device Insert Guest Edition CD Image untuk performa yang lebih baik, termasuk resolusi dinamis, clipboard sharing, dan drag and drop file antara host dan guest. Selanjutnya, kita akan memasang Linux Ubuntu. Kembali ke VirtualBox utama. Klik New untuk membuat mesin virtual baru. Beri nama Ubuntu 22.04 atau nama sesuai preferensi. Pilih jenis sistem operasi Linux dan versinya adalah Ubuntu 64 bit. Klik Next, lalu alokasikan RAM minimal 2048 MB atau 2 GB. Namun disarankan 4 GB, halaman pengguna lebih lancar. Buat hard disk virtual baru seperti sebelumnya. Pilih format VDI dan Dynamically Allocated, lalu beri ukuran minimal 25-30 GB. Klik Create. Setelah mesin terbentuk, klik kanan pada mesin Ubuntu, lalu pilih Settings. Pada bagian Sistem, hilangkan centang floppy di boot order, dan tambahkan 2 core di tab prosesor.
Masuk ke bagian storage, klik ikon disk kosong. Lalu di sebelah kanan pilih choose a disk file. Lalu cari dan pilih file ISO Ubuntu desktop versi terbaru. Misalnya Ubuntu 22.04 desktop AMD 64.ISO. Setelah memilih ISO, klik OK lalu klik start pada mesin virtual. Ubuntu akan boot ke menu instalasi. Pilih bahasa Indonesia atau Inggris. Lalu klik install Ubuntu. Pilih tata letak keyboard sesuai kebutuhan. Lalu klik continue. Setelah itu, pilih normal installation agar aplikasi standar seperti browser dan Office langsung terpasang, dan centang download updates while installing Ubuntu untuk langsung mendapatkan pembaruan. Di langkah berikutnya, pilih erase disk and install Ubuntu. Tenang saja karena ini hanya berlaku di harddisk virtual. Klik install now. Lalu pilih zona waktu dan buat nama pengguna serta password. Setelah semua konfigurasi selesai, proses instalasi akan berlangsung selama 10-20 menit. Setelah selesai, klik restart now. Lalu, tunggu hingga sistem meminta untuk mengeluarkan media instalasi ISO. Jika muncul pesan, please remove the installation medium, klik ikon CD di bawah jendela VirtualBox dan pilih remove disk from virtual drive. Tekan enter dan sistem akan masuk ke desktop Ubuntu. Sekarang, kamu sudah berhasil menginstal Ubuntu di desktop VirtualBox. Untuk meningkatkan performa dan fitur, install juga Guest Edition di Ubuntu dengan cara klik menu Device, Insert Guest Edition, CD Image. Lalu buka terminal dan ketik perintah sudo apt update, lalu sudo apt install build essential dkms. Kemudian mount CD-nya dan jalankan script vbox linux edition.run. Setelah restart, resolusi layar akan otomatis menyesuaikan, dan fitur copy paste serta drag and drop bisa digunakan agar antar sistem. Dengan dua sistem operasi berbeda yang kini terpasang dalam satu VirtualBox, kamu bisa leluasa menjalankan Windows 11 dan Ubuntu secara bergantian sesuai kebutuhan, tanpa mengubah sistem utama atau melakukan dual boot. Ini sangat ideal untuk belajar, testing aplikasi, atau simulasi pemrograman dan jaringan. Pastikan juga memberi alokasi memori dan prosesor yang cukup untuk masing-masing mesin agar kinerja tetap stabil. Kamu juga bisa mengambil snapshot sistem, mencadangkan VM, atau menggunakan VM untuk eksperimen berbeda. Dengan mengikuti tutorial ini, kamu sudah masuk ke level penggunaan sistem operasi virtual yang cukup mahir.